Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Wulandari Jayanti, perwakilan dari kelompok yang beranggotakan Salma Khairunisa dan Winda Sari Putri. Pada hari ini kita akan membahas tentang suku Mentawai. Suku Mentawai. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 1.500 suku bangsa dan setidaknya memiliki 1.027 bahasa. Berbicara tentang keberagaman suku, di Sumatera Barat ada sebuah suku kuno yang menempati kepulauan Mentawai yang dikenal dengan suku Mentawai. Suku Mentawai merupakan suku pedalaman yang menghuni pulau-pulau Mentawai. Suku Mentawai adalah suku tertua di Indonesia. Para peneliti meyakini bahwa nenek moyang dari suku Mentawai sudah mendiami lokasi kepulauan Mentawai di barat Sumatera ini sejak 500 sebelum Masehi. Mentawai merupakan kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau kecil dengan 4 pulau besar, yakni Pulau Siberut, Pulau Pagai Utara, Pagai Selatan, dan Pulau Sipora. Pulau yang terbesar adalah Pulau Siberut. Ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai berkedudukan di Tua Pejat, Pulau Sipora. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan posisi geografis sebagai berikut. Secara geografis, daratan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini terpisah dari Provinsi Sumatera Barat oleh laut, yaitu dengan batas sebelah utara adalah Selat Siberut, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Mentawai, serta sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Bahasa Mentawai terdiri atas 3 dialek, yaitu yang pertama dialek Siberut Utara, yang kedua dialek Siberut Selatan, dan yang ketiga dialek Sipora Pagai. Dialek Siberut Utara dituturkan di Desa Mongan Paula, Kecamatan Siberut Utara. Dialek Siberut Selatan dituturkan di Desa Mailepait, Kecamatan Siberut Selatan. Ada pula bangunan lokalnya yaitu Uma. Suku Mentawai umumnya tinggal bersama dalam satu Uma. Uma adalah rumah adat suku pedalaman Mentawai. Kegunaannya adalah untuk tempat menginap bersama, menyimpan pusaka-pusaka dan benda warisan, menyimpan tengkorak hasil buruan, pelantikan sikere, musyawarah masyarakat, dan tempat untuk persembahan. Selain itu, Uma juga digunakan sebagai tempat melakukan upacara adat dan pertemuan kerabat keluarga. Rumah adat ini dihuni secara bersama oleh 3-5 keluarga. Uniknya, Uma dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi dipasak dengan kayu yang kokoh serta sistem sambungan silang. Atap Uma terbuat dari daun sagu yang sudah tua dan kering, berwarna kecoklatan, lalu disusun rapat. Pondasinya ditanam dengan kedalaman sekitar 2 meter di bawah permukaan tanah. Uniknya, rumah ini tidak memiliki pintu dan dibiarkan terbuka. Bangunan lokal yang kedua adalah lalep. Di dekat rumah didirikan beberapa lalep. Lalep adalah rumah keluarga yang perkawinan mereka belum resmi. Yang ketiga yaitu rusuk, yang merupakan suatu pemondokan khusus, tempat penginapan bagi anak-anak muda, para janda, dan mereka yang diusir dari kampung. Makanan pokok orang Mentawai yang tinggal di Pulau Pagai adalah keladi, sedangkan di Siberut sagu dan pisang. Pada umumnya orang Mentawai doyan memakan daging monyet, rusa, babi, dan ayam. Pemotongan babi biasanya dilakukan pada waktu pesta atau punan besar sebagai tanda pertalian hubungan manusia dengan alam roh. Obat lokalnya yaitu ada pasilage, merupakan ritual yang dilaksanakan oleh sikerei untuk mengobati orang sakit. Ritual dimulai dengan penghalusan dedaunan atau masigio pemeruk selama prosesi ini.
Si kere terus melafalkan mantra. Di hadapan mereka diletakkan 2 piring putih kosong untuk menampung hasil parutan. Mantra yang dilafalkan menandakan si kere tengah berkomunikasi dengan leluhur atau ukui yang akan membantunya dalam ritual itu. Pasir lage memang dipercaya tidak dilakukan si kere saja, tetapi juga oleh roh leluhur atau penguasa tempat yang dianggap sebagai tempat pasiennya mendapat penyakit, seperti hutan, laut, atau sungai. Suku Mentawai memiliki 3 jenis pakaian, yaitu pakaian adat Sikere, pakaian adat Pangurejat, dan pakaian aktivitas sehari-hari. Bahan pembuat pakaian mereka berasal dari hutan. Tata busana masyarakat asli Mentawai mencerminkan azas-azas egaliter. Dalam tatanan masyarakat tidak ada strata-strata sosial, pemimpin atau anak buah. Perbedaan busana lebih ditentukan pada kejadian, peristiwa, upacara yang dalam hal ini adalah upacara khusus tentang penghormatan arwah atau punen. Salah satu kelengkapan busana suku Mentawai yang khususnya dipakai kaum pria adalah cawat, penutup aurat, terbukti dari kulit kayu pohon bagu dan sebut kabit. Kaum wanita memakai sejenis rok yang terbuat dari daun pisang yang diolah secara khusus dan dililitkan ke pinggang untuk menutupi aurat, disebut sok gumai. Selain kabit dan sok gumai, orang-orang Mentawai dapat dikatakan tidak menggunakan apa-apa lagi yang benar-benar menutup tubuhnya selain aneka perhiasan serta dekorasi tubuh yang terbuat dari untayan manik-manik, gelang-gelang, bunga-bungaan, dan daun-daunan. Gurut Uma atau Punen Gurut Uma adalah upacara adat dalam suku Mentawai yang dilakukan untuk merayakan penyelesaian pembuatan sebuah uma, yakni rumah tradisional suku Mentawai yang dihuni satu kelompok suku. Upacara ini diselenggarakan oleh kelompok suku pemilik uma baru atau disebut Sikebukat Uma dan dipimpin oleh seorang Sikere. Namnem KB adalah upacara yang dilakukan setelah bayi berumur kurang lebih seminggu. Upacara ini bertujuan untuk menyambut kelahiran anggota baru dalam keluarga atau uma. Bagi anak laki-laki pada usia yang sudah dianggap cukup, biasanya di atas usia 3 tahun, wajib menjalani eneget, yaitu upacara untuk memperkenalkan kegiatan berburu dan melatih menggunakan rau-rau atau panah pada si anak untuk pertama kalinya. Sedangkan untuk anak perempuan diadakan rau, yaitu upacara untuk memperkenalkan kegiatan menangkap ikan. Kemudian dalam hal kepercayaan, arat sabulangan adalah sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dari suku Mentawai. Kumpulan dan himpunan dari upacara-upacara disebut dengan arat sabulangan. Sabulangan berasal dari kata bulu yang berarti daun. Bahan-bahan untuk perangkat upacara keagamaan itu banyak menggunakan dedaunan dan ranting-ranting pepohonan. Macam-macam sabulangan. Yang pertama adalah Taikamanua, adalah roh yang hidup di udara dan langit. Yang kedua, Taika Polak adalah roh yang bertempat tinggal di bumi. Yang ketiga adalah Taika Baga, adalah roh yang hidup di bawah tanah. Dan yang kelima adalah roh-roh yang khusus menjaga binatang. Masyarakat selalu menggunakan artefak baik berupa alat musik, alat persembahan, pakaian, dan perhiasan untuk upacara. Artefak juga berupa alat untuk mencari makan seperti alat berburu, perahu, dan jala untuk menangkap penyu. Setelah matang persiapan untuk melaksanakan puliyajat, maka diawali dengan pameran kerajinan tangan berupa hiasan-hiasan dinding, ukiran-ukiran, dan berbagai keterampilan lainnya. Motif ukiran umumnya berbentuk burung yang bertujuan untuk memanggil roh-roh nenek moyang. Terdapat juga benda-benda suci yang disimpan di dalam uma, antara lain batu kerbau adalah benda yang paling suci di uma. Benda ini sama sekali tidak ada lalep, terbuat dari sepotong bambu.
berisi akar-akar, sebiji ngalun meradam sebuah batu putih dari sungai, potongan kawat tembaga, besi paku, serta biji-biji lainnya yang punya kekuatan dan kekuasaan gaib. Batu kerabau bersifat kejantanan, melambangkan laki-lakian, disebut juga dengan panggilan baja atau bapak atau orang yang sudah tua. Yang kedua adalah bakat Katsaila. Katsaila adalah serangkaian bunga-bunga yang digantungkan di dalam uma atau lalep sebagai perlindungan dari roh-roh jahat. Saila berarti cara yang lebih cepat dan mudah untuk membebaskan orang-orang dari bahaya. Bunga dan dedaunan dimasukkan ke dalam bambu, kemudian digoyang-goyangkan supaya roh jahat terusir. Katsaila diumpamakan sebagai kakanyong wayang kulit di Jawa. Kakayon melambangkan gempa bumi, angin topan, dan badai. Katsaila dijalin dengan rangkaian hiasan bunga dan daun, seperti hunga ailepet, sugu-suguru, bobolo, dan sura seperti sura lagaimai, dorot, paula, dan beku. Kemudian ada gong dan gendang. Pada setiap uma ada peralatan musik seperti gong, tudukat, dan kateuba untuk memanggil anggota-anggota suku dan memberitahukan sudah ada perburuan. Dipalulah tudukat dengan TTT. Tudukat sebagai alat pemersatu dalam suku. Ada juga yang merupakan alat musik biasa. Hakikat tudukat adalah alat kultural yang dipakai pada saat upacara resmi, misal untuk memberitahukan kematian seseorang. Salah satu hasil kebudayaan yang dimiliki oleh suku Mentawai yaitu tato. Bisa dikatakan bahwa dalam suku Mentawai terdapat tingkatan kelas. Hal itu disebabkan suku Mentawai telah mengenal tato sebagai penanda strata kelas. Tato tradisional khas Mentawai yang sudah ada sejak zaman logam, yakni sekitar tahun 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Bahkan keberadaan seni lukis di alat kulit suku Mentawai lahir lebih dulu dibandingkan dengan tato Mesir yang baru dimulai pada tahun 1300 sebelum Masehi. Bagi masyarakat Mentawai, tato merupakan roh kehidupan. Membuat tato Mentawai memerlukan bahan alami, diantaranya adalah kayu karai yang diruncingkan ujungnya atau jarum yang terbuat dari tulang hewan, serta pewarna yang terbuat dari campuran arang tempurung kelapa dan daun pisang, lalu dicampurkan dengan perasan air tebu. Proses pembuatan tato memakan waktu dan diulang-ulang, dan dipastikan akan menimbulkan rasa sakit, bahkan menyebabkan efek demam selama seminggu. Bagi orang Mentawai, babi merupakan harta milik terpenting. Begitu juga bagi orang Serereiket. Bagi mereka, babi merupakan salah satu hewan ternak yang terpenting. Babi merupakan hewan ternak yang selalu diperlukan dalam setiap punen-punen yang dilaksanakan oleh masyarakat Mentawai, khususnya orang-orang Serereiket. Babi selalu menjadi hidangan penting yang selalu tersedia dalam punen. Mulai dari punen pernikahan, kematian, peresmian uma baru, kelahiran anak, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan di setiap upacara adat atau punen selalu ada babi sebagai hidangan makanannya. Lokasi peternakan babi terpisah dengan lokasi pemukiman penduduk. Sebuah sungai besar, yaitu Sungai Rereiket, memisahkan antara lokasi pemukiman penduduk dengan lokasi peternakan babi. Untuk mainan lokalnya, pada musim Toktuk sebelum panen, orang dewasa laki-laki di Mentawai akan bermain bagak-gak atau gasing. Permainan bagak-gak merupakan permainan penyambutan panen Toktuk. Dalam satu kelompok atau 5 hingga 10 orang akan berlomba untuk mengadu dan saling membanting bagak-gak lawan. Sementara anak-anak Mentawai akan mendapat bagian permainan pada waktu musim panen Toktuk karena mereka memanfaatkan biji Toktuk untuk bermain nyong-nyong-nyong-nyong. Permainan ini dilihat dari seberapa jauh orang bisa melempar biji Toktuk dengan nyong-nyong-nyong.
Nyong-nyong-nyong terbuat dari belahan bambu ukuran lebar 5 cm dan panjang 15-30 cm. Pada bagian salah satu ujung bambu akan diruncing untuk menancapkan biji toktuk yang sudah dikeringkan. Sementara pada bagian ujung belahan bambu satu lagi digunakan untuk mengikat tali agar mudah diayunkan. Tali yang dipakai terbuat dari pelepah pisang yang sudah tua. Sekian cerita singkat tentang suku Mentawai dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.